Ada orang yang tiba-tiba berubah. Dulu ramah, sekarang cuek. Dulu nanya kabar lo, sekarang read doang. Dan di kepala lo cuma satu kalimat, gue salah apa? Tenang, jawabannya jauh lebih gelap dari yang lo kira. Machiavelli bilang, ketika seseorang mengabaikanmu, mereka sedang memainkan permainan kekuasaan. Dan di video ini, kita bongkar seluruh strategi psikologi yang bekerja di balik pengabaian itu. Bukan untuk membalas, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk merebut kembali martabat lo yang selama ini lo serahkan tanpa sadar. Selamat datang di Machiavelli Indonesia, channel tempat kita membedah strategi kekuatan, dinamika sosial, dan cara berpikir manusia tanpa topeng, tanpa drama, tanpa naif. Hari ini kita masuk ke wilayah yang paling banyak membuat orang kehilangan kendali. Pengabaian, silent treatment, sikap dingin yang bikin kepala lo panas. Masalahnya, sebagian besar orang merespons dengan cara yang justru membuat posisi mereka semakin lemah. Dan disinilah kita belajar dari Machiavelli, cara menguasai diri sendiri sebelum orang lain menguasai lo. Dalam logika Machiavelli, manusia tidak pernah netral. Setiap tindakan memiliki maksud, termasuk diam. Pengabaian adalah bentuk kekuasaan yang paling halus, tidak terlihat, tidak menyentuh, tapi mampu menggerakkan emosi seseorang ke titik paling rapuh. Kenapa diam bisa jadi senjata? Karena manusia punya satu ciri dasar, kita ingin dipahami. Ketika seseorang mencabut perhatian, yang tercabut bukan hanya interaksi, tapi rasa berharga. Machiavelli bilang, manusia lebih takut kehilangan rasa aman daripada kehilangan cinta. Jadi, ketika orang berhenti memperhatikan lo, otak lo langsung memproduksi skenario paling buruk, dan lo mulai bertanya, menganalisis, lalu menyerahkan kendali pada mereka. Mereka menang karena mereka membuat lo sibuk memikirkan mereka. Lo bukan lagi pusat hidup lo, mereka yang pegang layar. Ada alasan kenapa pengabaian menyakitkan. Otak lo dirancang untuk peduli pada sinyal sosial. Psikologi modern menemukan bahwa ignored pain memicu area otak yang sama dengan physical pain. Yang pertama, dopamine deprivation. Ketika seseorang tiba-tiba mengurangi intensitas perhatiannya, dopamin lo turun drastis, badan lo masuk mode panik halus. Lo cari penjelasan, cari kepastian. Inilah momen ketika banyak orang melakukan kesalahan fatal. Ngechat duluan, minta kepastian, ngasih perhatian lebih, berusaha menjelaskan diri, bahkan minta maaf untuk hal yang lo sendiri nggak ngerti. Setiap respon emosional memperkuat posisi mereka. Mereka makin yakin bahwa pengabaian itu bekerja. Yang kedua, behavioral conditioning. Dalam eksperimen klasik, hewan akan lebih terikat pada stimulus yang tidak konsisten. Kadang diberi reward, kadang tidak. Ini dikenal sebagai intermittent reinforcement. Dan ini adalah teknik manipulasi paling berbahaya di hubungan manusia. Dan tebak, orang yang mengabaikan lo sedang menggunakan mekanisme yang sama. Hadir sebentar, hilang lama, kasih sedikit perhatian, tarik lagi tanpa penjelasan. Otak lo makin kecanduan, bukan makin sadar. Yang ketiga, fear of social exclusion. Sifat dasar manusia adalah takut dibuang dari kelompok. Silent treatment menekan naluri primitif itu. Buat orang tertentu, ini mematikan. Machiavelli melihat manusia sebagai makhluk yang ditaklukkan bukan oleh kekuatan, tapi oleh ketakutan.
dan pengabaian adalah ketakutan versi lunak, tapi mematikan. Sederhana, mereka merasa bisa. Tidak ada orang yang berani mengabaikan seseorang yang dianggap penting. Diam adalah sinyal bahwa mereka merasa mereka punya pilihan, mereka punya leverage, mereka merasa lo akan tetap stay. Mereka menilai lo tidak berbahaya. Mereka tidak takut kehilangan lo. Ini brutal, tapi jujur. Machiavelli bilang, manusia memanfaatkan mereka yang tidak menimbulkan konsekuensi. Ketika seseorang mengabaikan lo, itu berarti kehadiran lo belum cukup kuat untuk memengaruhi hidup mereka. Setidaknya dalam penilaian mereka. Dan penilaian ini bisa salah. Tapi selama lo bereaksi secara emosional, mereka merasa keputusan mereka benar. Ingat, tujuan lo bukan membalas, tapi memulihkan integritas diri. Machiavelli tidak pernah mengajarkan balas dendam impulsif. Dia mengajarkan kedaulatan diri. Ini dia prinsip Machiavellian yang relevan. Yang pertama, kendalikan respon, bukan perasaan. Lo nggak bisa mengontrol perasaan kecewa, itu manusiawi. Tapi lo bisa mengontrol apa yang lo lakuin terhadap rasa itu. Orang lain membaca tindakan lo, bukan hati lo. 2. Rebut ruang mental lo. Mereka tidak boleh menyewa tempat di kepala lo tanpa bayar. Mereka bukan pusat. Mereka bukan indikator nilai diri lo. Cara paling Machiavellian, kembali fokus pada dunia lo sendiri, bukan dunia mereka. Yang ketiga, bangun persona yang tidak bergantung. Orang yang tidak bergantung adalah orang yang tidak bisa dikuasai. Inilah yang membuat seseorang dihargai, kemandirian psikologis. Redefinisikan diri. Lo bukan orang yang menunggu pengakuan, lo bukan orang yang menagih validasi, lo bukan orang yang tunduk pada sikap dingin. Machiavelli bilang, orang yang tidak bisa digoyahkan adalah orang yang harus dihormati. Di dinamika sosial, ada hukum yang tidak pernah berubah. Yang dikejar kalah. Orang yang mengejar berada di posisi yang lebih rendah. Orang yang dikejar memiliki daya tarik lebih. Ketika orang mengabaikan lo, mereka sedang memancing lo agar mengejar. Jika lo terpancing, lo menandatangani kontrak kekalahan. Namun, jika lo berhenti mengejar, bahkan ketika lo tidak sedang marah sekalipun, power shift terjadi. Mereka mulai bertanya, mereka mulai penasaran, mereka mulai mempertimbangkan ulang, mereka mulai meragukan penilaian mereka terhadap lo. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah lo sebenarnya lebih kuat dari yang mereka duga? Dan di titik ini, permainan mereka mati. Lo nggak melakukan apa-apa, tapi power berubah arah. Ini inti Machiavellian. Waktu adalah alat kekuasaan. Yang sabar menguasai yang impulsif. Orang yang terbiasa mendapatkan reaksi cepat akan panik ketika lo tidak bereaksi. Ketidakpastian adalah alat sterilisasi ego. Ketika lo tidak memberikan reaksi emosional, mereka tidak bisa membaca lo. Mereka tidak bisa memprediksi lo. Mereka tidak bisa mengontrol lo. Dan manusia benci ketidakpastian. Waktu yang akan menguji motif mereka. Jika mereka benar peduli, mereka akan kembali. Jika tidak, mereka menghapus diri mereka sendiri dari hidup lo. Selesai, tanpa drama, tanpa balas dendam. Permainan pengabaian hanya bekerja pada orang yang membutuhkan validasi, bukan pada orang yang sudah penuh secara internal. Ketika lo tidak peduli, permainan mereka mati total. Mereka kehilangan kontrol. Mereka kehilangan pengaruh. Mereka kehilangan kekuasaan atas emosi lo. Dan paradoksnya, ketika lo sudah tidak peduli, mereka mulai peduli. Bukan karena cinta,
tapi karena hilangnya kekuasaan, membuat mereka tidak nyaman. Jika lo sampai titik ini, berarti lo cocok dengan channel ini. Di luar sana banyak konten motivasi manis, tapi di sini kita bicara apa adanya, tanpa topeng, tanpa delusi, tanpa pura-pura. Jika lo serius menguatkan karakter, mental, dan cara berpikir lo, subscribe sekarang. Karena di luar sana, hidup sosial adalah perang, dan hanya orang yang mengerti dinamika kekuasaan yang bisa bertahan.